Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Alfisar dengan NIM 202101010431. Di sini saya akan membawakan materi dan menjelaskan materi terkait perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang dimana kurikulum sendiri mempunyai pengertian secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, pelari, dan kurer. Kurer, lintasan lari. Sedangkan menurut istilah, sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yang dimana terdapat 3 faktor atau lebih. Yang pertama itu adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kedua, berkembangnya industri dan produksi atau teknologi, di mana semakin meningkatnya teknologi yang pesat pada zaman sekarang akan membuat perubahan kurikulum yang akan begitu cepat. Nah, selanjutnya yang ketiga, orientasi politik dan praktek kenegaraan. Yang keempat, bagaimana pandangan intelektual itu berubah. Yang kelima, pemikiran baru mengenai bagaimana proses belajar mengajar. Selanjutnya, perubahan dalam masyarakat. Kemudian, eksploitasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana timeline perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimana dimulai sejak tahun 1945 sampai 1947, di mana rencana pelajaran atau dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Selanjutnya, pada tahun 1955 sampai 1964, itu terjadi rencana pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 1965 sampai 1964 sampai 1965, yaitu masih rencana pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 1965 sampai 1968, yaitu kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 1968 sampai 1973, yaitu merupakan kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau yang disingkat PPSP. Selanjutnya, pada tahun 1973 sampai 1975, yaitu kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 1984 sampai 1945, itu dinamakan kurikulum 1984. Selanjutnya, pada tahun 1994 sampai 1995, yaitu masih dinamakan kurikulum 1994. Selanjutnya, pada tahun 1997, yaitu terjadinya revisi pada kurikulum 1994. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai 2005, yaitu kurikulumnya berubah menjadi rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selanjutnya, pada tahun 2006, yaitu terjadi perubahan kurikulum lagi, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, pada tahun 2013, kurikulum mengalami perubahan, yaitu kurikulum sampai 2015, yaitu kurikulum 2013. Nah, dari timeline perkembangan kurikulum ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahun kurikulum di Indonesia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mengapa kurikulum kerap berubah? Alasannya karena kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.
di mana semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Selanjutnya, rencana pelajaran pada tahun 1947, di mana terjadinya perubahan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Yang kedua, mulai diterapkan pada tahun 1950. Selanjutnya, isi kurikulum, daftar mata pelajaran dan jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajaran. Selanjutnya, mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Yang selanjutnya, rencana pelajaran terurai yaitu pada tahun 1952, di mana silabus mata pelajaran sudah jelas. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kurikulum 1964. Rencana pendidikan sekolah dasar, di mana pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional dan praktis. Setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam bermasyarakat. Selanjutnya, 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1964 atau Pancawardhana, di mana pada tahun ini pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Yang keempat, kurikulum 1968, yaitu di mana perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya itu Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Selanjutnya, isi pendidikan, kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang hebat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975, yang dimana prosedur pengembangan sistem interaksional atau PPSI yang memuat 3 hal. Yang pertama metode, kedua materi, dan yang ketiga tujuan pengajaran diperinci. Selanjutnya, pada satuan pembelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan, di mana terdapat 6 poin. Yang pertama petunjuk umum, yang kedua tujuan instruksional khusus atau TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya, kurikulum 1984, di mana kurikulum 1975 yang disempurnakan pada tahun 1984. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen 1999, yang dimana menyempurnakan kurikulum 1984. Dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, di mana terjadi perubahan pembagian waktu. Yang pertama menggunakan sistem catur bulan, yang kedua jumlah jam pelajaran 42 jam per minggu, di mana tujuan pengajarannya yaitu yang pertama pemahaman konsep, yang kedua keterampilan penyelesaian soal, yang ketiga keterampilan penyelesaian masalah. Selanjutnya, poin ke-8 yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke KTSP 2006 atau yang biasa disebut kurikulum 2006, di mana pada
kurikulum 2006 ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sosial. Selanjutnya, Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kerangka dasar, standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, perangkat pembelajaran atau yang biasa disebut RPP, silabus, penilaian dan penilaiannya yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Tujuan dari kurikulum 2006 ini atau yang biasa disebut dari KTSP yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Selanjutnya kurikulum 2013. Nah, sekarang yang pada tahun 2000 pada tahun ini kita menggunakan kurikulum 2013, di mana sebelum masuknya IKM atau kurikulum merdeka kita masih menggunakan kurikulum 2013. Alasan lahirnya kurikulum 2013 yaitu dimulai dari persepsi masyarakat, yaitu terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif atau yang biasa aspek pengetahuan, beban siswa terlalu berat. Yang ketiga, kurang bermuatan karakter. Selanjutnya, kurikulum 2013 ini bersifat lebih student center. Ada 3 aspek penilaian dalam K13. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar dari kurikulum 2013 ini, yang pertama itu konsep kurikulum, di mana seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua, di mana proses pembelajarannya ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang ketiga, begitupun dengan proses penilaiannya berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dari semua pembahasan kurikulum yang berubah-ubah dari tahun ke tahun, yaitu kesimpulannya pasca kemerdekaan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1986, 1997, sampai 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kurikulum yang kita gunakan sekarang itu masih dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya, insya Allah pada tahun 2024 akan menyeluruh, yaitu kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini akan kembali semula seperti KTSP atau kurikulum 2016. Oke, sampai di sini saja yang saya bisa jelaskan. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua yang membacanya ataupun menontonnya. Sekian dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita bisa mengetahui bagaimana perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, yaitu khususnya dalam dunia pendidikan. Bahwasannya kurikulum itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.